Oke, selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal terakhir di materi mengenai peluang ini. Jadi kita masuk ke soal nomor 10. Di sini satu tas itu berisi 2 botol kecil aspirin dan 3 botol mah. Oke, nah jadi di sini itu saya punya tas gitu ya. Jadi soalnya punya tas gitu. Jadi di sini tuh punya 2 botol aspirin. Jadi kalau botol aspirin itu di sini saya kasih simbolnya 2AS ya. Jadi AS itu aspirin, kemudian dia juga berisi 3 botol obat mah. Jadi kita tulis di sini 3M gitu, 3 botol obat mah. Kemudian tas kedua itu berisi 3 botol aspirin. Jadi kita buat ya, di tas kedua itu berisi 3 botol aspirin. Berarti di sini 3AS. Terus juga di sini dia berisi 2 botol obat mah. Berarti di sini 2M. Bukan 2 miliar ya, 2 obat mah. Nah, di sini 1 botol obat rematik. Jadi di sini ada 1 botol obat rematik, 1R gitu. Kemudian bila 1 botol diambil secara acak dari setiap tas, tentukan bahwa peluang, jadi di sini tentukan peluang bahwa A, kedua botol merupakan obat mah, B, tidak ada botol yang berisi obat mah, dan yang C, kedua botol berisi obat yang berlainan. Oke, nah di sini itu tas yang pertama ya. Kemudian ini tas yang kedua. Nah, jadi dari masing-masing tas ini, itu diambil 1 botol gitu. Diambil 1 botol, dan ini juga diambil 1 botol. Nah, pertanyaan yang A ini, kedua botol ini merupakan obat mah. Jadi yang diambil dari tas satu itu obat mah, dan yang diambil dari tas kedua ini adalah obat mah juga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini coba kita jawab ya. Kita jawab, kemudian ini coba kita garis aja. Nah, yang A itu kedua botolnya itu obat mah ya. Jadi kalau kita tulis, jadi di sini itu peluang dari obat mah tas ke-1, terus kita kali dengan peluang obat mah dari tas kedua gitu. Nah, jadi di sini sama dengan, nah kita lihat di tas 1 itu kan obat mahnya itu ada 3 ya, atau ruang kejadiannya itu ada 3. Dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya di sini adalah 3 ditambah 2, yaitu 5. Habis itu kita kali dengan, kemudian kita lihat tas yang kedua. Di tas kedua ini kan untuk kejadiannya itu kan cuma 2 ya. Di sini obat mahnya itu cuma ada 2. Jadi di sini itu 2 dibagi dengan ruang sampelnya di sini ada 3 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 6. Jadi ini tinggal kita kalikan saja, 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6 dibagi dengan 5 kali 6 itu 30. Ini bisa kita saling bagi dengan 6 ya, jadi sama dengan ini itu dibagi 6 1, 30 dibagi 6 hasilnya 5. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang B. Nah, yang B itu tidak ada botol yang berisi obat mah. Jadi tidak ada botol yang berisi obat mah itu berarti di sini peluang dari tas 1 itu M1 komplement gitu. Jadi komplement itu semua yang ada di dalam tas ini tapi tidak termasuk si obat mahnya. Kayak gitu. Kemudian dikali dengan peluang dari M2 komplement. Jadi semua isi yang ada di tas kedua kecuali si obat mah. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita coba lihat dulu untuk M1 komplement. Di sini itu yang bukan obat mah itu cuman si aspirin. Jadi di sini cuman kita tulis 2 gitu karena aspirinnya cuman ada 2. Dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya di sini ada 2 tambah 3 yaitu 5. Habis itu kita kali dengan, kemudian kita cek nih tas kedua ya, M2 komplement. Semua yang ada di tas 2 kecuali si obat mah, yaitu ada aspirin, ada si rematik. Jadi di sini 3 ditambah 1 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 4 gitu. Dibagi dengan ruang sampelnya di sini ada 6. 3 ditambah 2 ditambah 1 yaitu 6 gitu.
Jadi di sini 6, di sini sama dengan 2 dikali 4 itu 8, dibagi dengan 5 kali 6, yaitu 30. Ini bisa kita kecilkan lagi, sama-sama dibagi dengan 2, ini hasilnya adalah 4, ini dibagi 2 hasilnya 15. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang C. Ini coba saya ganti warna dulu lah ya, biar kita bisa lebih berwarna gitu. Nah, di sini yang C, kedua botol berisi obat yang berlainan. Jadi, kedua botol yang kita ambil ya, jadi di sini kita ambil, di sini kita ambil, harus berlainan gitu, nggak boleh sama. Nah, jadi contoh misalkan, bukan contoh ya, misalkan kita buat di sini yang pertama ya, yang pertama dulu, ada beberapa kemungkinan gitu. Jadi yang kemungkinan yang pertama adalah, kalau yang terambil dari tas satu itu adalah aspirin, oke. Kalau yang terambil dari tas ke satu itu aspirin, berarti yang di sini harus yang terambil itu adalah nggak boleh aspirin, berarti harus si mah gitu. Berarti di sini mah. Oke, kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua, kalau yang terambil itu masih aspirin, jadi yang terambil dari tas satu itu masih aspirin, dia nggak boleh lagi si mah, nggak boleh lagi si aspirin. Jadi yang bisa kemungkinan itu adalah si rematiknya ini. Jadi di sini R, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kemungkinan ketiga, kalau ini kan udah ya, aspirin udah selesai, sekarang si mah. Jadi kalau yang terambil itu di tas satu itu si mah, maka di tas kedua itu nggak boleh mah lagi. Mahnya ini nggak boleh diambil. Jadi yang boleh itu adalah si aspirin. Gitu. Nah, terus sekarang kemungkinan keempat. Kalau yang diambil itu di sini di kotak di tas ke satu itu adalah si mah. Oke. Nah, ini kan aspirinnya udah diambil nih. Mah nggak boleh. Nah, berarti sisanya adalah si rematiknya ini. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita kerjain ya di sini, coba saya buat lagi. Nah, sekarang coba kita kali ya. Jadi kita kali semua kemungkinan yang kita buat ini ada 4 kemungkinan. Jadi kita coba buat berarti di sini peluangnya itu sama dengan, nah kita lihat kemungkinan yang pertama dulu. Nah, kemungkinan yang pertama itu kan aspirin. Nah, aspirin di sini itu kan ada 2 ya. Berarti di sini 2 dibagi dengan ruang sampelnya, yaitu ada 5. Kayak gitu. Nah, ini yang pertama ya, aspirin sama si mah ya. Nah, kalau kita lihat si mahnya, ini kan kita kali. Kita kali, nah di sini mah. Mah di sini itu kan ada 2 dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya di sini ada 3, 2, 1, 6 ya. Sini 6. Nah, kita tutup kurung. Nah, ini biar lebih enak, coba kita hapus aja dah ininya. Nah, kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan. Habis itu di sini ditambah kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua di sini aspirin sama si rematik. Nah, di sini aspirinnya ada 2 ya. Ada 2 dibagi dengan ruang sampelnya. Di sini ada 5. Dikali dengan si aspirin. Nah, aspirinnya di sini cuman ada 1. Cuman ada 1 dibagi dengan ruang sampelnya di sini. Ruang sampelnya di sini ada 6. Terus ditambah ya, ditambah di sini cuman karena nggak muat saya tulis di sini ditambah. Kemudian kita lihat kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga di sini mah ya. Di sini mahnya itu ada 3. Terus dibagi dengan ruang sampelnya di sini adalah 5. Kita tulis 5 di sini. Ini kecoret ya. Terus kita kali dengan ini tuh aspirin nih. Di sini kan aspirin. Nah, aspirin di sini ada 3 dibagi dengan ruang sampelnya di sini. Ruang sampelnya ada 6. Habis itu kita tambah dengan kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat di sini mah. Mah itu 3, kemudian dibagi dengan ruang sampelnya di sini adalah 5, dikali dengan si rematiknya. Rematiknya di sini tuh ada 1 ya. Jadi di sini itu 1 dibagi dengan ruang sampelnya adalah 6.
Jadi ini bisa kita coba sederhanakan ya. Jadi P sama dengan ini 2 dikali 2 itu adalah 4 dibagi dengan 5 kali 6 itu adalah 30 ditambah dengan 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2 dibagi dengan 5 dikali 6 itu 30 ditambah dengan kemudian di sini 3 dikali 3 ya. 3 kali 3 itu 9 dibagi dengan 5 kali 6 hasilnya juga 30. Nah, ini 3 dikali 1 hasilnya 3 dibagi 5 kali 6 hasilnya 30. Nah, ini bisa langsung aja kita jumlahkan 4 ditambah 2 6, ditambah 9 15, ditambah 3 itu hasilnya 18. 18 dibagi dengan 30. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi ini coba saya bagi dengan 3, ini saya bagi juga dengan 3. Jadi P di sini itu sama dengan 18 dibagi 3 itu hasilnya adalah 6, 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Nah, ternyata ini bisa kita kecilkan lagi gitu. Ini kita bagi dengan 2, ini kita bagi lagi dengan 2. Jadi di sini P itu sama dengan 6 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 3 dibagi dengan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Jadi peluangnya di sini adalah 3/5. Kayak gitu. Mungkin ini aja untuk pembahasan mengenai materi peluang. Sampai jumpa ya untuk di materi berikutnya mengenai lupa saya mengenai apa, pokoknya di modul 13, sampai jumpa di modul 13. Jadi saya harapkan teman-teman paham untuk dari soal 1 sampai 10 ini, karena nanti ada kaitannya gitu antara modul 12 ini ke 13 dan 14. Kalau teman-teman masih bingung atau masih punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.